Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman sejawat yang sudah hadir dalam acara diseminasi saya dalam rangka mengulas modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya mulai acara pada siang hari ini, saya ingin memusatkan konsentrasi Bapak Ibu. Kalau mendengar suara saya silakan tepuk 1 kali. Begitu ya? Kalau mendengar suara saya silakan tepuk 2 kali. Kalau mendengar suara saya silakan tepuk 3 kali. Pintar sekali. Kalau mendengar suara saya, silakan tepuk tangan sekeras mungkin. Alhamdulillah, masih semangat semuanya. Ini permulaannya Bapak Ibu. Belum masuk ice breakingnya. Ice breakingnya, cluenya mundur 1 langkah. Mundur, tidak ada. Contohnya, Titin suka pergi ke Solo. Belum, sabar. Budi suka pergi ke Amerika. Titin suka pergi ke Solo. Budi suka pergi ke Amerika. Nah, si Doni suka pergi ke Cina. Betul, tepuk tangan untuk Bu Ella. Ayo kak tahu. Mundur satu langkah. Kalau Paknya menjauh. Kalau Rosi suka pergi ke Qatar. Rosi suka pergi ke Qatar. Intinya di huruf alfabet Bapak Ibu, mundur 1 langkah. Iya. Berarti kalau Bu Rina suka pergi ke mana Bu? Tadi sama Pak Rosi. Pak Rosi dan Bu Rina suka pergi ke Qatar. Kan hurufnya QR. Berarti mundur 1 langkah ke belakang. Begitu Bapak Ibu. Sudah konsentrasinya sudah terpusatkan ini berarti ya. Selanjutnya ini saya mau masuk ke materi Bapak Ibu ya. Nah, Bu Unma masih penasaran. Kalau guna 1 berarti huruf sebelum N itu apa? M. Berarti guna 1 suka pergi ke Myanmar, Malaysia. Nah, seperti itu. Sudah ya Bu ya? Oke, sekarang saya mau masuk ke konsep inti budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu banyak di sekolah. Tapi untuk saat ini, untuk modul yang saya pelajari, saya mempelajari tentang yang ada di depan ini Bu. Yang pertama yaitu merubah paradigma belajar. Yang kedua, tentang motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, tentang posisi kontrol guru. Yang keenam, setelah 3, 4. Yang 4 tentang disiplin positif. Yang kelima tentang keyakinan kelas. Dan yang keenam, monggo Bu Han, silakan. Yang keenam tentang segitiga restitusi. Ini nanti saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Sekarang kita pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa kita menyebutnya paradigma baru? Mungkin ada yang bisa membantu saya. Perubahan apa? Kenapa kok kita
kita itu pembelajarannya dengan paradigma baru. Kenapa enggak pembelajaran dengan paradigma lama? Kenapa, Bu? Perubahan mindset, perilaku ke budaya yang lebih positif, boleh? Nah, intinya sekarang ini kita itu sudah masuk ke kurikulum yang baru, paradigma baru. Kita meninggalkan paradigma lama, kurikulum yang lama, menyongsong paradigma baru melalui kurikulum merdeka. Dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila diperlukan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologis mereka. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensi menurut Bapak Ibu itu yang bagaimana? Mengelompokkan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Yang lainnya? Atau begini, apakah saya harus membedakan antara yang pintar di dewekno, yang middle, yang tengah-tengah di dewekno, yang tidak bisa di dewekno? Tidak. Ternyata berdiferensiasi adalah kita melihat kebutuhan anak, kita melihat tingkah laku anak. Karena anak itu macam-macam, ada yang kinestetik, ada yang audio visual. Nah, kita sebagai guru berupaya bagaimana pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak nyampe ke mereka, tapi dengan berbagai cara. Kalau ada yang kinestetik, berarti anak itu di kelas. Bisa kita gunakan, kita beri soal angel-angel. Begitu Bapak Ibu? Tidak. Bagaimana Bu Ellen? Iya, bisa. Kayak wisata di kelas lain atau pakai teka-teki yang agak lama dibandingkan dengan orang anak yang pakai audio atau anak yang pakai visual. Gitu nggih? Sekarang tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3, Bu. Tapi ini saya kelompokkan jadi 2. Yang ke-1 dan yang kedua itu adalah motivasi yang berasal dari, adakah yang tahu? Dari luar, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang dari luar? Karena ini tidak dari dalam. Dan yang kedua, yang ketiga itu adalah yang internal. Sekarang saya mau menjelaskannya. Jangan diuskan Pak Roji. Ya. Untuk yang pertama, motivasi perilaku manusia tentang disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, saya memakai seragam. Seharusnya kan saya kalau Senin itu pakainya putih, hitam, kerudungnya salem. Tapi saya mau memakai ini karena saya takut dihukum sama Bu Lina. Contohnya loh ya, padahal enggak, Bu Lina baik. Saya takut dihukum sama Bu Lina. Atau saya hari Senin saya pakai kaki. Saya memakai putih dan hitam, pakai salem untuk mendapatkan pujian dari bulan. Pakai ini jadi belum sama Bina. Nah, motivasi perilaku saya itu berarti saya mengharapkan imbalan dari luar, mengharapkan penghargaan dari
itu yang satu dan yang kedua, saya katakan itu adalah motivasi dari luar, bukan dari diri saya sendiri. Tapi kalau saya memakai baju putih hitam, pakai kerudung salem, karena lillahi ta'ala, karena sudah peraturan, tidak ingin ada penghargaan, tidak karena ingin pujian, berarti saya masuknya ke yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan saya, dan menghargai diri sendiri. Kan sudah peraturannya seperti itu, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Di sini dijelaskan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, kenapa dikatakan penghukum? Karena biasanya kalau ada anak yang melanggar, itu seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya, murid saya masuk ke kelas tidak memakai ikat pinggang, izin tidak memakai ikat pinggang. Pada saat itu juga saya langsung marah. Posisi saya sebagai penghukum. Terus saya langsung mengucapkan kalimat yang memberikan hukuman fisik. Ya, kok gak pakai sabuk? Ayo disapu itu, ngambil kantor sampai ngambil kelas 6. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi nyelekit. Kok sih, kok gak izin sih ngomong itu? Nah, seperti itu. Masa ngomong sama gak izin sih ngomong itu? Dengan sedikit wajah yang walaupun suaranya lembut, tapi menggunakan intonasi yang menyakiti hati anak. Itu yang membuat orang merasa bersalah. Anaknya jadi kena mental. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Berarti gurunya sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid, tapi tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi berarti, ayo ajak ngono, besok gak bisa sabuk wis. Nah, persuasi itu, kata-kata itu mengajak anak supaya berubah ke lebih baik. Seperti itu. Itu yang teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi, tetap mengawasi saja. Tapi memang ada perubahan, anaknya disuruh berubah, tapi tidak seperti seorang manajer. Yang kelima, seperti seorang manajer. Respon berarti ada respon ke anaknya yang menunjukkan tanggung jawab guru pada posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berarti kita omong-omongan, berbuat sesuatu kita omong-omongan, gak cuma nuding, marahi, mendelik, seperti itu. Tapi kita omong-omongan. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita tanya, ya apa tanggung jawabnya seperti apa? Dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti kita nuntun, seumpamanya anaknya nggak bisa jawab, nah sampai tanggung jawabnya seperti apa? Nggak bisa jawab, kita nuntun, wayai diri, diarahkan, dituntun, seperti itu. Ini yang penjelasan yang tadi ya Bu ya. Untuk yang penghukum, gurunya biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan
disindir. Kemudian gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukan, nilaimu tak potong. Nah, biasanya dulu saya seperti itu. Saya seorang pemukul, saya jujur. Loh, tak manut beliin bijimu tak longi 50%, anaknya sudah takut. Kemudian hasilnya apa? Anak itu pasti memberontak, dendam. Awas ibu, tak cegah. Anak itu pasti dendam kalau digitukan, apalagi dipermalukan di depan teman-temannya. Kemudian menyalahkan orang lain. Ada juga, nah ini loh kamu diajak ini, biasanya kan anak seperti itu, malah nyalahnya temannya. Itu sebagai penghukum. Untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya guru itu ceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ceramah, kalau anaknya nggak ditanya, anaknya nggak kenapa kok melakukan, gurunya saja yang bicara. Kamu itu sudah mengecewakan bapak ibu, kok mesti guru ibu dino kok setan cetahe. Nah, biasanya seperti itu ya. Saya dulu seperti itu, tapi insya Allah saya akan merubahnya. Kemudian hasilnya pasti anak akan menyembunyikan, maksudnya menyembunyikan apa yang terjadi. Kemudian menyangkal, enggak bu, terus berbohong. Enggak bu, bukan saya, bibir bu. Koncone sing ditunjuk. Kemudian dari dua tadi yang saya sampaikan itu termasuk identitas gagal dan dikatakan negatif. Kenapa dikatakan negatif? Karena guru hanya ngomong terus tanpa meminta penjelasan dari anak-anak. Ini kejadiannya sebenarnya seperti apa, seharusnya seperti itu. Kemudian untuk yang identitas berhasil dan sukses itu kalau kita berperilaku sebagai teman ke anak-anak, berperilaku sebagai teman itu tadi yang mengajak tadi loh, ayo Alin, mau Alin, ya, pinter ya, nah seperti itu. Kita ngajak. Sudah ada perilaku positif dengan ajakan, dengan rayuan, anak-anak pasti senang. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau, ini guru berbuatnya menghitung dan mengukur. Berarti iki loh salahnya seperti ini, itu kok gak podo koyo liyane seperti itu. Anak gak sampe niku lho, kok ruame gak podo koyo kelas B. Nah, seperti itu. Membandingkan ngukur dengan kelas-kelas lain, ngukur dengan individu yang lain. Kemudian guru pasti berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Sudah ada etikat baik, sudah ada kegiatan yang positif dengan bertanya apa yang terjadi. Tapi itu kemudian anak-anak akan menyesuaikan bila diawasi. Tidak diawasi dok. Contohnya kalau kelas rame, saya masuk, kok rame gak kayak kelas B. Anak-anak pasti akan diam pada saat itu. Saya tinggal rame lagi. Sudah kodratnya anak. Dan yang terakhir sebagai manajer, ini posisi yang paling betul, yang paling benar. Di sini seorang guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak hanya satu, banyak. Kenapa? Bagaimana? Pokoknya 5W 1 ini dipakai semua. Apa yang terjadi? Kapan? Di mana? Bagaimana? Kok bisa tukaran? Nah, seperti itu. Dan anak pasti merespon terus, menjawab. Pada posisi seorang manajer, kalau anak ditanya baik-baik nanya, enggak dengan menghardik, enggak dengan mungkin, lapo seperti itu, enggak, anak takut, lapo nih kok pakai nada yang rendah. Memang sulit tapi saya berupaya setelah belajar di guru pemerintah.
disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai keyakinan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini penghargaan rewardnya itu berupa afirmasi positif, ya bagus, pinter lagi. Kita minimalkan penghargaan berupa, ayo siapa yang bisa jawab nanti dapat 2000 dari Bu Titi. Nanti yang juara 1 dapat buku 1 losin. Nah, kita minimalkan itu. Kenapa? Nanti anak pasti ketergantungan. Dan nah, anak pasti, ayo kamu jawab kok ada duit, nggak dikasih uang, kemarin nggak dikasih uang. Saya sudah mempraktekkan. Ayo siapa yang bisa jawab kasih 2000, yang angkat tangan berumurnya. Besoknya, ayo siapa yang jawab? Mereka tanyanya gini. Ada mana ya? Bu, dapat 2000 lagi ya Bu? Enggak rela terus saya entek kok duit Bu Titi. Akhirnya yang jawab ya tertentu, anak tertentu. Nah seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang saya mau membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya juga baru tahu dari modul ini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tidak terencana, seperti tadi. Ketika Fidin masuk kelas nggak pakai sabuk, loh, kok pakai sabuk? Ayo masuk Fidin. Nah, yang saya katakan itu tadi berarti berupa hukuman. Loh, kok nggak masuk? Kok nggak masuk? Sudah bel. Ayo, anak disapu aja di depan kelas. Nah, hukuman fisik seperti itu termasuk hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba mulut tidak tahu apa yang terjadi. Saya nggak tanya kenapa dia kok nggak pakai sabuk. Seharusnya saya tanya, seharusnya. Tapi ini karena hukuman, saya nggak tanya, arek tak apa-apa, mbek tak hukum. Nah, yang ketiga bersifat satu arah dari saya sendiri. Loh, ayo. Nah, dari arah saya sendiri. Berarti itu satu arah. Anaknya mbek diem keter mbek berarti. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman psikis ya ngilokno cok marek. Nah, mati rasanya ya Allah. Sekarang yang konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang pertama dulu, terencana, disepakati sesuai peraturan. Contohnya, anak-anak hari ini Fidin tidak pakai sabuk. Ayo konsekuensinya apa? Kesepakatan satu kelas, ayo kita buat keyakinan. Kalau ada anak yang tidak disiplin memakai baju tidak lengkap, ayo apa? Ayo seperti itu. Berarti ada komunikasi dua arah dengan pelakunya dan dengan gurunya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman karena melakukan pelanggaran tetap dihukum, tapi ada omong-omongan sih. Contohnya nggak pakai sabuk, seumpamanya dia minta maaf untuk satu dua minta maaf, yang seterusnya harus pulang mengambil sabuknya. Anak itu tetap merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid.
Monitor mulut berarti saya kalau ini masuk kelas tak berdiri di situ. Sopo sih gak ngawi ini, sopo sih gak ngawi itu. Memang ada kesepakatan, tapi tetap saja melakukan hukuman. Tapi kesepakatan itu kalau ada omongan namanya konsekuensi, bukan hukuman lagi. Masuk yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses omong-omongan yang terjadi pada saat konsekuensi itu dinamakan restitusi. Omong-omongannya, prosesnya. Dan pada proses restitusi itu menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti saya harus tanya ke bijinya, loh, nah sampai kalau satu, berarti sampai nopo, termasuk nopo. Saya tidak disiplin bu. Oh pinter bisa jawab. Nah terus harusnya seperti apa? Nah proses itu, proses omong-omongan itu dinamakan proses restitusi. Program kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti tadi yang sudah saya terangkan ya, yang saya sudah sampaikan, proses omong-omongannya itu. Dan ditanya aree. Nah terus ya apa harusnya? Biar dia mencari solusi masalahnya sendiri. Kalau dia bilang, ya bu besok saya akan beli sabuk. Oh oke, nggak apa-apa. Berarti besok harus pakai sabuk. Atau saya pulang bu ambil sabuk. Oke silahkan pulang. Hati-hati seperti itu. Itu proses restitusi. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Kalau dulu ini namanya kesepakatan. Kalau menurut saya juga sudah buat kemarin kesepakatan kelas 6. Ternyata setelah saya ikut Loka 2, ternyata namanya sudah bukan kesepakatan lagi, tapi diganti yang terbaru, keyakinan kelas. Seperti itu. Keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Seperti yang itu prosesnya saya membuat keyakinan kelas sama anak-anak. Ini hasilnya Bapak Ibu. Pada keyakinan ini bersifat abstrak. Kenapa dikatakan bersifat abstrak? Karena tidak spesifik. Contohnya memakai seragam lengkap, masuk jam 6.30. Nah, memakai seragam lengkap, membawa alat tulis lengkap, membawa buku pelajaran lengkap, masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, istirahat tepat waktu, itu saya masuk ke disiplin. Satu kata tapi mencakup banyak hal. Itu yang dikatakan abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif berarti kita minimalkan penggunaan dilarang atau jangan, tapi memakai kata-kata positif. Saling menghormati. Kalau tidak boleh mengejek teman, tidak boleh nyandak-nyandak, tidak boleh nganu teman, tidak boleh menyembunyikan. Itu semua saya masukkan ke saling menghormati. Satu kata masuk semua. Kemudian pernyataannya positif, tidak menggunakan kata tidak menggunakan kata dilarang. Jangan makan di kelas, dilarang minum teh di kelas, seperti itu, ya. Sedikit saja akan mudah diingat. Sedikit saja ini tapi masuknya kemana-mana. Disiplin tapi bunganya, saling menghormati, menyayangi bunganya. 4. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Dilibatkan itu berarti gurunya, muridnya bersama-sama membuat. Yang melaksanakan ya berarti ya gurunya, ya muridnya. Ini foto waktu saya di Swiss. Saya mau memutarkan ini video waktu saya membuat keyakinan kelas 6A. Itu belum connect kali Bu. Coba aja. Tersambung. Hah? Tersambung. Keluar ya.
Yang tadi itu keyakinan kelas saya yang saya buat bersama anak-anak. Hasilnya seperti ini. Setelah Bapak Ibu melihat video yang sudah saya putarkan, saya ingin masukkan dari teman-teman. Apakah yang saya lakukan sudah benar menurut jenengan? Apakah ada yang perlu saya tambahi menurut jenengan? Saya minta beberapa saran dari teman-teman. Mengatakan ya, saya minta saran dari Ibu Kepala Sekolah dulu. Ya betul ini. Jadi sekarang diganti keyakinan kelas. Kalau dulu kesepakatan kelas, sekarang keyakinan kelas. Saya kira bagus sekali. Karena apa? Sebelum menyampaikan materi, tidak hanya bisa dipampang saja ya, tapi apapun sebelum kita menyampaikan materi itu sebaiknya ada keyakinan kelas atau keyakinan dalam pembelajaran tersebut. Misalnya etika dalam pembelajaran tersebut. Tidak boleh jika pembelajaran itu selesai dan menjelaskan, tidak boleh anak itu langsung saya. Itu harus ada, mungkin ada angkat tangan. Itu kalau dulu kesepakatan, sekarang ya karena termasuk juga masuk etika. Apakah tidak sebaiknya keyakinan kelas itu ditambahkan? Mungkin apa boleh, apa tidak? Kalau tidak ya saya kira itu sudah bagus. Apa tidak sebaiknya ditambahkan tentang etika di kelas? Karena itu sangat penting sekali. Karena untuk membentuk karakter anak. Sehebat-hebat pun anak pinter, kalau tidak punya etika itu bahaya sekali. Gak bahaya kan? Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Mungkin yang lain monggo. Teman-teman ada yang mau menambahkan monggo? Burma? Oh sampun. Terima kasih. Selanjutnya saya putarkan lagi ini yang saya membuat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Jadi ada bedanya Bu. Tadi kan di kelas, sekarang di sekolah gitu loh Pak Rozi. Ya, oke. Ini Bu Pak Rozi ada apa enggak ini waktu upacara? Seperti sekolah kita. Kita menggunakan peraturan untuk upacara seperti ini. Semua peserta upacara wajib melaksanakan lengkap. Silakan bendera. Berarti mulai dari topi, mulai dari dasi, seragam putih, seragam hitam, kaos kaki, pakai ikat pinggang. Dan itu harus lengkap. Bukan gitu anak ya? Iya. Dan tugas kalian adalah kalian melaksanakannya. Apabila kalian tidak memakai seragam yang lengkap, pasti akan ada apa nak? Konsekuensinya, ada sanksinya. Tapi Bapak Ibu juga akan mempertimbangkan loh, kenapa kok nggak pakai
nanti barisannya bisa diberikan. Ya, kita mulai dari minggu depan ya anak-anak ya. Kita sepakat ya. Loh, begini nggak dengar ini anaknya umurnya baru 200 lebih loh. Kita sepakat ya. Minggu depan kalau ada yang tidak memakai seragam lengkap, kita buat barisan sendiri ya. Iya, yang setuju kelas tenang saja. Yang kelas 1, 2, 3, 4, 5 bagaimana? Setuju? Terima kasih. Ini saya masih memakai kata-kata kesepakatan karena waktunya sebelum saya loka. Selanjutnya, setelah 2 minggu yang lalu saya membuat kesepakatan dengan anak-anak, minggu depannya hasilnya mulai Bapak Ibu. Ini bagaimana kok nggak bisa ya? Ini harus dihapus dulu kah? Nunggu? Ya, betul. Ya. Dan hasilnya ternyata kemarin itu waktu pertama saya menyampaikan, memang ada beberapa anak yang tidak memakai seragam lengkap waktu saya menyampaikan. Kemudian saya di situ kan saya bilangnya, oke, minggu depan kalau yang tidak memakai kita buat barisan sendiri ya, sepakat ya, iya, semua bilang seperti itu. Dan hasilnya minggu depannya lagi, ternyata anak-anak semua memakai seragam lengkap. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita tidak menghargai, kita tidak noting, kita pakai suara yang agak lembut, nadanya direndahkan 1 oktav saja, pasti anak-anak akan patuh manut. Tidak bisa ini ya Pak ya. Oke. Ini hasilnya. Ternyata anak-anak semuanya pakai seragam lengkap. Waktu itu ada Pak Doli Bu. Iya. Sekarang yang masuk yang restitusi Bu, ini yang terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya, kalau murid saya ada yang suka terlambat, saya panggil. Tidak di depan anak-anak yang lain, saya panggil sendiri. Kenapa? Saya tanya. Proses tanya jawab itu dinamakan restitusi. Tujuannya, anak itu kalau sudah omong-omongan sama saya terus lego, dia kembali ke kelas gak izin. Intinya seperti itu, diomongi dewe. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau berdialog yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ini segitiga restitusinya Bu. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini langkah pertama. Yang kedua yaitu memvalidasi. Memvalidasi, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita masuk yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Tujuannya ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi, nah ada lanjutan. Tapi, jangan. Yang kedua kata-katanya yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Ini kata-kata yang bisa kita terapkan ke anak Bu. Ke anak waktu kita berdialog. Langkah pertama bisa juga seperti itu. Kita pasti
bisa menyelesaikan masalah ini kok. Wes tenang aja, ora usah khawatir. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, yaitu memvalidasi kebutuhan. Di sini guru membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Pada tahap ini, pada tahap kedua, guru akan berkata, satu, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu enggak melakukan. Atau bisa juga, apa alasanmu melakukannya? Setelah tadi yang pertama, kenapa kamu kok terlambat? Iya bu, saya bantu ibu. Ora apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kenapa? Alasannya apa? Ya saya disuruh terus bu sama ibu. Biasanya seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Ini adalah dari yang ketiga, 4 dan 5 adalah kata-kata yang bisa bapak ibu guru sampaikan ke anak waktu menanyakan validasi kebutuhan. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Anak bisa melihat kesalahannya. Salah sampean opo berarti? Ngono ku pareng opo enggak? Kalau kita pakai bahasa Jawa seperti itu, boleh apa enggak? Dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada saat itu, guru akan bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas ini? Keyakinan apa sih yang kamu langgar itu opo? Nah, kan kita sudah punya keyakinan di kelas. Umpamanya disiplin tadi. Zendi sering datang terlambat karena sering membantu ibunya masak dan cuci piring. Saya tanya, kenapa? Kak Koko nak terlambat, tapi nggak boleh dilakukan terus. Nah, proses-proses itu, di 3 proses itu kita berupaya melungguh arek, ngomong api-api ke arek. Tujuannya pertama, kalau dia kembali ke kelas, dia berubah jadi pribadi yang lebih baik. Kedua, dia tidak malu. Kalau saya menanyai di depan kelas, anak-anak pasti tahu, pasti malu. Seperti itu ya. Kemudian ini saya mau memutarkan restitusi saya dengan Rizal. Semoga bisa. Oh bisa.
Tadi saya berestitusi dengan Rizal. Kasusnya Rizal molok-molok Nabilnya sakit hati, marah. Kemudian saya secara sendiri memanggil Rizal. Ceritanya seperti itu. Setelah Bapak Ibu, teman-teman melihat video yang sudah saya buat, saya ingin masukkan pada saya ingin masukkan saran kritik dari apa yang sudah saya lakukan, supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi, karena saya merasa sangat kurang seperti itu. Monggo saya bisa minta bantuan Pak Rozi. Oh, yang lain. Bu Ellen. Loh, nanti lempar-lemparan. Ellen aja Bu Ellen. Terima kasih Bu Titin. Menurut saya tindakan yang sudah dilakukan itu sudah betul. Bisa saya contoh di kelas 5 dulu. Kemudian untuk sarannya mungkin nggak ada, cukup itu sudah baik. Bisa saya tiru di kelas 5. Mungkin ada tambahan dari Pak Rozi. Iya, Pak Rozi mau menambahkan, monggo Pak, supaya tambahan ilmu buat saya Pak Rozi. Oke, terima kasih Bu Titin. Ya. Mungkin langsung saran ya, karena memang yang dilakukan itu sudah sangat bagus. Mungkin saran saya yang pertama, kan ini kasus sedikit arahnya ke arah pembulian. Iya. Ya. Nah, terkadang beberapa kasus itu misalkan anak ini bercanda, terus ternyata anak yang merasa dibully tadi itu cenderung sensitif. Iya. Nah, akhirnya kalau bahasa anak sekarang baperan. Iya. Nah, biasanya laporan-laporan itu kan secara sepihak. Nah, takutnya nanti ada ditambahi atau dikurangi. Mungkin apabila adanya refleksi seperti ini, itu dapat dilakukan oleh dua pihak. Jadi tersangka dengan korban, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Jadi memang apa benar dari tersangka benar, apa benar dari korban benar. Akhirnya kan muncul solusi yang bagus. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih, saya minta waktunya Pak Rozi. Memang itu Pak, kesalahan saya. Kenapa saya kok hanya memanggil Rizal? Nah, dari video ini sudah saya rekam, akhirnya saya tahu letak kesalahan saya. Dan di sini pula banyak teman-teman yang menambahkan, memberi saran, Bu, 2 orang. Memang kalau kejadian bullying seperti ini, biasanya saya memanggil 2 orang antara pelaku dan korban. Kenapa kok dipanggil semuanya? Agar tidak ada tambahan omongan. Nanti pelakunya nambahi ini, nanti korbannya menambahi ini. Kalau saya panggil 2 orang langsung, tidak akan ada yang bisa menambahkan, tidak akan ada yang bisa mengurangi. Dan di tempat kejadian itu juga pasti si pelaku langsung minta maaf ke si korban dengan pandangan saya, sepengetahuan saya, seperti itu. Iya Bu Ellen. Saksi yang mengetahui kejadian. Memang tidak hanya menikah yang perlu saksi. Terima kasih teman-teman semuanya, ilmu yang sangat bermanfaat. Tadi dari Pak Rozi menambahkan, Bu, korbannya ditambahkan juga. Ternyata dari Bu Ellen juga menambahkan, Bu, seharusnya ada saksi. Memang itulah tujuan saya mengadakan diseminasi ini. Akhirnya saya tahu kesalahan saya. Saya bisa berbuat lebih baik lagi untuk kedepannya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Akan saya tambahkan untuk aksi nyata saya, Bu Ellen, Pak Rozi. Korban, tersangka, saksi, kalah ini, kantor polisi kalah ini, di sini semua ada, hakim juga ada, jaksa,
pengacara, guru itu multi talent, semua bisa. Jadi kesehatan juga bisa, dapur umum juga bisa. Saya ingin menambahkan satu restitusi lagi ya Bu ya. Setelah saya omong-omongan tadi dengan Riza, saya juga meminta testimoni dari anaknya. Ada Riza dan juga Zendi tadi, tapi fotonya cuma Riza. Bapak Ibu semuanya sudah di akhir acara. Saya minta saran dan kritik dari Bapak Ibu tentang keseluruhan yang saya sampaikan. Tidak hanya restitusi keyakinan kelas, tapi apa yang saya sampaikan hari ini. Saya mohon ada teman-teman saya yang mau memberi saran kepada saya. Monggo Bu Ulfa bisa membantu saya ya Bu ya, memberikan saran Bu supaya saya bisa jadi lebih baik lagi Bu. Tujuannya itu. Baik, terima kasih Bu Lili. Untuk permasalahan yang terakhir ya begini ya, tentang restitusi. Ana dan Zendi tadi yang dengan panggil kan cuma anaknya juga. Nah kemungkinan apa tidak lebih baik juga kalau panjenengan mengadakan konsultasi dengan orang tuanya. Dan mungkin dengan cara mempertemukan gitu ya, penyuluhan kepada wali siswa agar tahu akar masalahnya. Ya mungkin. Pak Tenor Berlin. Terima kasih Bu Ulfa. Ada saran Bu Lina? Terima kasih dari paparan mulai awal sampai akhir hingga tulisan. Terima kasih. Salam keluarga. Setelah saya amati, setelah saya ikut menyimak, saya juga memahami dan sekarang evaluasi.
untuk penyampaian penjenengan saya untuk penyampaian yang mulai dari awal paparan yang penjenengan paparkan, saya ikut menyimak, ikut memahami, dan ikut mendengarkan apa yang penjenengan sudah sampaikan. Dan evaluasi saya kira apa yang penjenengan sampaikan itu sudah sangat baik. Pesan saya di sini ketika saya sudah mengikuti dan menerima pembelajaran dari penjenengan, saya sebagai kepala sekolah di sini, dari paparan tadi dan dari teman-teman yang sudah mengikuti ini, tolong kepada Bapak Ibu guru di sini ikut menerapkan juga, dan tidak hanya penjenengan saja sebagai guru penggerak. Maunya saya sebagai kepala sekolah di sini, bagaimana anak-anak kita nanti agar mendapatkan pelayanan yang seperti penjenengan sampaikan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dengan yang dulu kesepakatan sekarang menjadi keyakinan kelas, tolong semuanya baik kelas 1 sampai kelas 6 mengikuti keyakinan kelas tersebut sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing. Yang ketiga, saya sangat ikut senang dan ikut bangga ketika penjenengan menyampaikan tentang kedisiplinan. Saya betul-betul ikut terbantu. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu guru mendengarkan semua ini akan menerapkan juga di kelas maupun kepada semua anak didik di sekolah. Saya memberikan semua ini demi majunya sekolah kita. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak ilmunya dan sudah berbagi. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya peroleh pada siang hari ini. Kenapa Pak Rozi? Mau menambahkan? Aduh, sedikit saja Bapak Ibu yang mohon bersabar. Terima kasih untuk Bu Titin. Terakhir mungkin saya sangat Saya mau menuju. siap. Aduh, terakhir juga Saya sangat tertarik sekali dengan yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kan disebut kesepakatan kelas. Tapi sebenarnya sudah juga diterapkan di beberapa negara. Waktu itu memang saya juga ikut pelatihan di Eropa, itu namanya Code of Conduct. Ya, di situ memang menekankan ke kode etik untuk siswa. Nah, di situ memang manfaatnya selain persuasif, itu juga sebagai preventif untuk motivasi anak-anak agar tidak melakukan hal yang baik tentang kewajibannya dan tanggung jawabnya di sekolah. Tapi yang kurang biasanya di masyarakat Indonesia, terutama di anak-anak, itu adalah penerapannya. Nah, disitulah perlu yang namanya reflektif. Jadi kita selama nanti mungkin 1 semester atau 1 tahun atau beberapa bulan itu bisa melakukan reflektif. Kita melihat kembali ke belakang, apakah keyakinan kelas ini tadi sudah berjalan dengan baik atau mungkin malah tidak diterapkan oleh anak-anak. Jadi seperti itu, perlu adanya tindakan reflektif. Gunanya apa? Untuk evaluasi agar kedepannya itu menjadi lebih baik. Jadi selain preventif, persuasif, preventif mencegah anak-anak untuk berbuat yang dilarang, lalu untuk persuasif mengajak anak-anak berbuat yang baik, dan juga yang terakhir ada reflektif. Karena memang kita tinggalkan
kita tinggalkan untuk menghukum anak tadi. Ya, jadi memang dari preventif, persuasif, lalu reflektif untuk bagaimana anak-anak bisa menilai dirinya sendiri tadi. Jadi itu mungkin pandangan dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suka dimandikan ini Pak Rozi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin, saya percaya bahwa sebelum saya menyampaikan ini, Bapak Ibu itu loh sudah melakukannya di kelas. Tapi istilahnya lain. Dulu kesepakatan, sekarang keyakinan. Apalagi yang namanya restitusi, saya baru mendapatkan ini. Padahal dulu-dulu itu ya saya melakukannya seperti itu. Harapan saya setelah saya mendapatkan ilmu modul 1.4 ini, saya bisa berbagi ke Bapak Ibu dengan tujuan dari saya untuk jenengan kita sampaikan ke anak-anak. Harapannya sekolah kita bisa menjadi lebih baik lagi, pribadi kita lebih baik lagi, dan anak-anak menjadi lebih baik lagi. Begitu saja Bapak Ibu acara pada siang hari ini. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah menemani saya bercerita hari ini. Mohon maaf kalau saya merepotkan. Nanti lain kali saya merepotkan lagi Bapak Ibu. Saya akhiri bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.